Mau daftar haji tapi khawatir tidak diberangkatkan? PT Tanur Mutmainatur Cabang Makassar solusinya. Travel haji yang berizin resmi dan telah terbukti memberangkatkan ribuan jamaah setiap tahunnya, dibimbing sesuai Al-Quran dan Sunnah oleh para mutawif berpengalaman alumni Timur Tengah. Untuk musim haji 1446 Hijriah atau di tahun 2025 nanti, kami menyiapkan 5 paket haji untuk Anda tanpa antri dan langsung berangkat. Paket haji silver, paket haji gold, paket haji VVIP, paket haji Furoda, dan paket haji ONH+. Jika Anda tidak diberangkatkan, jaminan uang kembali 100% selagi seat masih tersedia. Daftarkan segera diri Anda. Tunggu apa lagi? Allah ya Allah kiya karo, dugna kisi ko diya karo, jo duniya ka malik hai, naam usi ka liya karo. Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sudah menjadi pemberitaan secara luas tentang keadaan sekarang Pak Dahlan Iskan. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak tahu apa yang terjadi dari proses kehidupan beliau sehingga beliau bisa mengutarakan demikian. Sesempit itukah pemikiran beliau tentang agama yang selama ini kita tahu beliau agama Islam. Yang kemudian banyak orang membicarakan apakah beliau ini sudah murtad atau tidak. Tapi kalau ada 2 video yang kita dapatkan di media sosial dan ini sudah menjadi perbincangan para YouTuber, para saudara-saudara kita, ada 2 video. Yang pertama video yang satu ini yang kita baru saksikan, dan video yang kedua di mana pada saat itu beliau bersembahyang di sebuah kuil, di sebuah biara. Ya nampaknya kita semakin yakin apakah beliau ini murtad atau tidak. Tapi kalau melihat bukti yang ada, kemudian pernyataan beliau yang seperti itu, ya bisa kita mengambil kesimpulan walaupun sebenarnya harus tabayyun. Dan sampai sekarang zaman dan Allah Jalla Jalaluhu, saya melihat bahwasanya apakah beliau ini murtad atau tidak masih dikonfirmasi, masih ditanyakan apakah oleh teman-teman terdekat beliau ataukah saudara-saudara beliau, keluarga beliau, ingin ditanyakan kepada beliau langsung apakah beliau sudah berpindah haluan, berpindah agama atau tidak. Yang jelasnya zaman rahmatullah, kalau kita ingin melihat video yang tadi dengan seksama, dengan baik-baik, tentu kita akan mengatakan dan mengambil kesimpulan beliau ini sudah murtad. Masya Allah, zaman rahmatullah, la haula wala quwata illa billah, benar-benar hidayah milik Allah Jalla Jalaluhu. Kita mungkin merasa prihatin kepada beliau, bisa-bisanya beliau murtad. Karena kalau kita ingin menarik kembali ke belakang, ana termasuk orang yang respect sama beliau. Masya Allah, di zaman beliau ketika beliau menjadi Menteri BUMN, tolong klarifikasi kalau ana salah di kolom komentar, apakah benar beliau Menteri BUMN, itu Masya Allah zaman rahmatullah. Bahkan gaji beliau sumbangkan untuk kebaikan. Bahkan saya dengar beliau ini rajin umrah, rajin bersedekah, pengusaha kaya yang Masya Allah sangat biasa-biasa hidupnya. Tidak glamor, tidak seperti pegawai yang lainnya, pengusaha yang lainnya. Intinya kita mengetahui Pak Dahlan Iskan ini, berita yang sampai kepada kita dahulu orang baik, kuat agamanya. Bahkan saya mendengar beliau ini rajin umroh dia, ya. Dan ada permasalahan memang di dalam diri beliau. Beliau ini ada penyakit yang membuat beliau ini mungkin merasa frustasi, wallahu a'lam bishawab, merasa berputus asa dari rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Dan saya ingin mengangkat bicara zaman rahmatullah berkaitan dengan beliau, karena jangan sampai pernyataan dan perkataan beliau ini menjadi syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga banyak kaum muslimin yang mungkin simpati dengan beliau yang kemudian dia pindah agama. Na'udzubillah, nasallahu salamatan wa afiyah. Benar-benar hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Yang pertama zaman rahmatullah, kalau dikatakan center diberitakan beliau murtad karena didonor bagian organ tubuh dari agama tertentu ini, yang beliau sekarang berada di menjadi aktivis di agama ini, ajaran ini, karena hanya didonor bagian tubuhnya dan kemudian beliau menjadi sehat, saya katakan ini tidak masuk di akal. Karena di luar sana zaman rahmatullah, jangankan Pak Dahlan Iskan, di luar sana banyak orang yang penyakitnya lebih parah, penyakitnya lebih berat, hidupnya sangat susah, tapi tetap saja mereka kokoh di atas agama. Mereka bersabar dengan penyakit mereka bersabar dengan kefakiran mereka bersabar dengan ketidaknyamanan yang ada, ujian dalam diri mereka. Kalau hanya sekedar ingin sembuh kemudian murtad dari agama Allah, sekedar ingin sembuh murtad dari agama Allah, subhanallah. Dan kita katakan sampai kapan itu sehat? Sampai kapan itu sehat?
Sampai kapan Anda berumur panjang? Sampai kapan Anda menggunakan donor? Allah Allah, apakah ginjal atau jantung yang Anda gunakan itu? Sehingga Anda murtad. Na'udzubillah. Kita ini akan mati zaman rahmatullah. Pak Dahlan Iskan, saya, antum kita akan mati sebentar, esok, hari berikutnya. Yang jelas kita akan mati. Apakah dengan kita hanya mencari kesembuhan, diberikan donor, kemudian donor organ tubuh dalam sehingga bisa sembuh, sehat, panjang umur? Sampai kapan umur itu? Allahu Akbar. Sekedar sembuh murtad dari sisi Allah. Allahu Akbar. Apakah beliau tidak membaca bagaimana dahulu ada seorang sahabiah, di mana sahabiah ini ada penyakit ayamnya, ya, kadang kelepak-kelepak sendiri. Dan ketika beliau dalam keadaan kelepak-kelepak, mati-mati ayam, tersingkap auratnya, maka datanglah kepada Nabi SAW meminta agar Nabi SAW mendoakan beliau dan bisa sembuh. Maka Nabi SAW memberikan pilihan, saya bisa mendoakan engkau agar engkau bisa sembuh dari penyakit ini. Namun ada pilihan yang kedua, kalau kau bersabar dengan penyakit ini, falakil jannah, bagimu surga. Maka wanita ini kemudian mengambil sikap apa? Saya memilih bersabar di atas penyakit ini. Tetapi doakan saya Rasulullah, ketika saya mendapat penyakit ini, aurat saya tidak tersingkap. Masya Allah. Dua pahala yang sangat besar, yang agung, yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada wanita ini. Yang pertama adalah dia sabar dengan penyakitnya. Kita ini zaman tertentu, jangan nampak dengan anak antum banyak penyakit kita ini. Tapi kita bersabar, menerima takdir ketetapan Allah Jalla Jalaluhu yang Allah takdirkan kepada kita. Dan kita berjalan di atas takdir Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang kedua, sabar yang kedua dari wanita ini adalah permintaannya adalah agar auratnya tidak tersingkap ketika beliau mati-mati ayam. Masya Allah, zaman terhadap Allah. Sungguh sangat indah pribadi seorang muslim bisa bersabar menerima takdir ketetapan Allah Jalla Jalaluhu. Seperti mungkin juga kita, ya, kadang diuji dengan kefakiran, kesempitan, tapi kita bersabar. Diuji dengan penyakit, tapi kita bersabar mengharap pahala di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena Nabi SAW menyampaikan kepada kita semuanya, ajaban lil amril mu'min, inna amrahu kullu khair wa laysa dzaka illa lil mu'min. Sungguh sangat mengherankan, menakjubkan, istimewa hidupnya orang beriman, dan tidak ada yang berada di posisi ini kecuali orang beriman. In asabatuhu darra sabar fa kana khairan lahu. Apabila dia ditimpa dengan penyakit, musibah, bencana, maka dia bersabar dan ini baik untuknya. Wa in asabatuhu sarra syakara fa kana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa dengan sebuah nikmat, maka dia pun bersyukur kepada Allah dan ini baik untuknya. Karena hidup ini antara ujian dan nikmat. Bersabar ketika diberi ujian dan bersyukur ketika diberi nikmat. Jangan seperti orang hanya mau menerima nikmat. Dan kita tahu Pak Dahlan Iskan ini nikmatnya Masya Allah. Termasuk orang kaya, ya, termasuk orang pendiri surat kabar ini. Beliau ini dermawan, beliau, kita tahu ini orang ini dahulu bagus ibadahnya. Jangan sampai orang itu berpikiran picik dia hanya mau nikmatnya saja, tidak mau diuji. Ketika ada ujian dia berpaling. Allahu Akbar. Dan kalau kita ingin menimba nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, masih jauh nikmat yang Allah berikan kepadanya dibandingkan dengan ujiannya. Kan begitu? Karena kita ini berhitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sakit, ya Allah saya begini, ya Allah saya begitu. Sementara nikmat yang banyak itu, yang luas itu, mereka tidak pernah pertanyakan. Mereka tidak pernah mungkin kemudian bersyukurinya dibandingkan dengan ujiannya. Dan toh kalau dia bersabar dengan ujiannya dapat pahala. Masya Allah. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Dari sisi mana lagi yang kau dustakan nikmat Allah? Ini artinya ya kita kecewa. Kita kecewa dengan Pak Dahlan sekali. Kalau boleh murtad, sayang boleh murtad. Oh ya, walaupun hidayah milik Allah. Apakah dengan murtadnya beliau mengganggu aktivitas agama kita, mengurangi keabsahan Islam itu? Tidak, sebenarnya tidak. Tidak rugi Islam. Antum semua kita ini kalau Pak Dahlan Iskan murtad tidak mempengaruhi agama kita. Tidak mempengaruhi juga ekonomi kita. Sama sekali tidak berpengaruh zaman tertentu. Coba kita sayangkan beliau. Segitukah dia berpikir tentang Allah, tentang Rabbnya. Allahu Akbar. Sesempit itukah keimanan beliau, kesabaran beliau, setipis itukah kesabaran beliau. Ketika diuji dengan penyakit, ketika diuji dengan sesuatu yang tidak diinginkan, ya hanya sekedar didonor, itu pun donor. Siapa yang menciptakan mereka ini, orang-orang agama yang lainnya ini? Ya hamba Allah juga, cuma mereka menyimpang, ya, berpaling dari agama yang benar. Allahu Akbar. Zaman Allah, betul-betul kita meminta kepada Allah agar kita diistiqomahkan. Masya Allah, zaman Allah, teringat kita lagi hadis Nabi SAW
Ada orang antara dia dengan surga itu tinggal sehasta. Wa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Di akhir hidupnya sebelum dia mati dia murtad. Dia melakukan dosa besar. Dia murtad di jalan Allah Jalla Jalla, dari agama Allah. Maka dia pun masuk ke dalam neraka. Ada orang yang dia mungkin selama ini ahlul maksiat, ahlul dosa, banyak melakukan kezaliman ini, kezaliman itu. Di akhir hidupnya dia didahului oleh kitabnya, Allah membukakan pintu taubat untuknya, untuk bisa bertaubat. Maka dia pun bertaubat sebelum meninggal, maka dia masuk surga. Maka hidayah milik Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga kita jangan pernah merasa puas dengan keimanan yang kita miliki. Tetap kita khawatir, kita takut. Ya Allah, jangan sampai kita beragama di atas kemunafikan. Ya Allah, jangan sampai kita murtad dari agama Allah sebelum meninggal. Kalau pada hangiskan saja yang secara ekonomi itu baik. Di luar sana banyak orang murtad karena ekonominya lemah. Hanya karena sumbangan mie, sumbangan sembako, itu di daerah banyak, Pak. Ikhwan dan akhwat sekalian. Saya pernah menjumpai sebuah daerah Sulawesi sini. Mereka murtad karena ekonomi. Dijanjikan oleh orang-orang Kristen. Inilah jeleknya orang Kristen. Sebagian mereka memaksakan kehendak untuk murtad dari agama Islam dengan membagi sembako, dengan mengiming-imingi mereka. Nah, ini kelicikan mereka ini. Kemudian zaman Allah, ya kita katakan juga, kalau hanya sekedar ya ingin cari kesehatan, sensasi, orang murtad, pemikiran rusak zaman Allah. Karena tentunya di luar sana masih banyak orang yang menderita, masih banyak orang yang kesusahan, tetapi mereka tetap bersabar dengan apa yang mereka dapatkan. Ya, semoga kita tidak termasuk seperti, kalau memang benar sudah nyata, sudah valid, boleh ini sudah murtad, keluar dari agama Allah, atau karena hanya menjadi aktivis tidak murtad. Nah, ini juga bermasalah. Ya, apa artinya ente beragama Islam tapi ente juga meyakini agama yang lainnya, bahkan menuding, ya, dari perkataannya tadi sebenarnya sudah murtad, ini sudah keluar dari agama Islam, menuding agama itu yang kerok terjadinya perselisihan di antara manusia, saling berlomba-lomba. Benar kesimpulan ya secara sempit sesuai dengan akalnya sendiri, sehingga rusak akal. Kalau dia masih beragama Islam, dia harus bersyahadat kembali, harus bertobat, meninggalkan keyakinan-keyakinan yang sekarang ini dia yakini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam kebaikan. Ini yang bisa saya sampaikan buat antum, agar kita semuanya mengambil pelajaran dari setiap manusia yang berjalan di atas agama ini. Kita mengambil pelajaran dari sisi-sisi yang bisa menguatkan keimanan kita, bukan semakin melemahkan keimanan kita. Kita diuji, kita diberi nikmat, kita diberi musibah, itu ujian dari Allah Jalla Jalaluhu. Yang seharusnya kita ini jangan menjadi hamba yang munafik. Satu sisi kita hanya ingin menerima nikmat, tapi satu sisi kita tidak mau menerima ujian dari Allah Jalla Jalaluhu. Padahal nikmat Allah sangat banyak, ikhwan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.